Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang penyakit DB atau demam berdarah. Jadi baru-baru ini anakku yang nomor 2 terkena DB, di mana penyakit DB itu adalah virus yang menyebar lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dan gejala DB ini akan terlihat kurang lebih 15 hari setelah gigitan nyamuk. Dan anak akan merasakan demam yang sangat tinggi, kurang lebih 40 derajat Celcius. Jadi waktu itu anakku demamnya sangat tinggi pada hari Minggu. Pada hari Minggu demamnya mungkin sekitar kurang lebih 40 derajat Celcius pada hari Minggu dan hari Senin. Lalu hari Selasa dibawa ke dokter untuk pemeriksaan. Waktu itu ke dokter umum. Nah, dokternya ini menyarankan untuk minum obat dulu karena belum dipastikan ini penyakitnya antara tipes atau DB. Waktu itu dokter menyarankan untuk cek lab pada hari Kamis jika demamnya tidak kunjung turun ya. Dan akhirnya pada hari Kamis kita bawa ke lab. Kita minta untuk cek darah dan untuk swab antigen. Karena untuk di masa sekarang ini kalau kita mau ke rumah sakit apalagi opnam, biasanya kita dimintakan swab antigen. Nah, setelah kita ke lab waktu itu siang hari dan langsung diberitahu hasil labnya lewat WA. Dan hari itu juga siang itu kita langsung ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit sesampai di rumah sakit kita ke ruang UGD. Sesampai di UGD kita langsung ke pendaftaran dan kita bilang ke bagian pendaftaran itu kalau kita sudah cek lab. Jadi anakku langsung masuk ke kamar UGD. Nah, selama di kamar UGD dia dapat infus dan aku langsung mengurus kamarnya. Dan gak butuh berapa lama langsung dapat kamar. Karena kalau kita gak cek lab dulu, pastinya kita dicek di rumah sakit dan nunggu hasilnya itu lama banget. Bisa dari pagi sampai malam baru dapat kamar. Kita datangnya siang, dapat kamarnya kurang lebih sekitar 2 jam baru dapat kamar. Jadi selain dengan cara medis, obat-obatan dari rumah sakit, kita juga ikhtiar dengan cara alami. Nah, untuk manfaat kurmaku ini banyak ya, aku bacakan aja. Menambah nafsu makan, melancarkan pencernaan, menormalkan tekanan darah, penyembuhan DBD dan tipes, menjaga kesehatan tulang dan gigi, vitalitas tubuh, melancarkan haid atau nyeri saat haid, memperbanyak atau memberi gizi pada ASI, meningkatkan ketahanan selama puasa, mengatasi anemia, menyenyakkan tidur bagi insomnia, memperkuat kandungan dan energi ibu hamil, melahirkan menyusui, meningkatkan HB dan trombosit. Nah, itu manfaat dari kurmaku dan ini rasanya enak. Ini kandungannya kurma dan madu, jadi alami ya, nggak ada bahan pengawetnya. Selain itu aku ini dari rumah sakit dikasih vitamin. Tahu ya ini ya, nggak jelas ya. Ini kurkuma plus sehari 3 kali 1 sendok makan. Jadi setelah ini habis, atau ini bisa juga, ini dari rumah sakit juga, namanya Kurfit, sama juga minumnya 3 kali sehari 1 sendok makan. Jadi mau yang merek ini, yang Kurfit atau yang kurkuma plus sama aja ya. Lalu yang diminum itu aku kasih rebusan daun pepaya. Ini aku taruh di sini karena nggak ada tempatnya, botolnya habis. Jadi rebusan daun pepaya ini aku kasih 5 lembar atau 7 lembar daun pepaya, lalu diiris-iris,
dicampur dengan 1 gelas air lalu direbus. Setelah direbus didinginkan lalu dimasukin ke botol. Nah, diberinya itu sehari cukup 3 sendok makan saja ya. Jadi setelah makan, biasanya sih pagi hari, tapi terserah. Yang penting dalam sehari itu 3 sendok makan, langsung 3 sendok makan ya. 1 kali aja setelah makan. Lalu yang aku kasih itu adalah bebek. Jadi katanya ini bebek juga bisa membantu trombosit untuk penderita demam berdarah. Jadi ya aku kasih juga. Jadi dia demam hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu masuk rumah sakit, Kamisnya udah masuk ke sudah opnam. Nah, besoknya itu aku kasih yang alami itu. Kemudian trombositnya mulai naik keesokan harinya, kira-kira hari Sabtu. Hari Sabtu sudah mulai naik. Wih, ini gede banget. Udah sembuh ya kak ya? Sudah sembuh. Kakak sakit apa? Sakit DB, sama radang liver, sama tipes. Banyak banget penyakitnya. Terus itu yang dipegang apa itu? Ini vitamin C. Vitamin ya? Oh ya, jadi kakak selain dari dokter, selain diinfus ya, itu dapat ya, kita sendiri minum kurmaku. Jadi ini kurmaku diminumnya sehari 3 kali. Kalau dewasa 2 sendok makan. Lalu dikasih ini kurkuma fit. Ini yang pertama datang, terus sudah habis diganti sama yang ini, yang kurfit. Jadi sama aja ya. Ini buat penambah nafsu makan. Kalau ini sehari 3 kali 1 sendok. Lalu ini aku buatin rebusan air daun kates atau pepaya. Jadi ditempatin di sini. Soalnya di rumah nggak ada botol. Ini rasanya pahit banget ini. Ini diminum sehari 3 sendok aja. Jadi sehari cukup 3, gak enak ya? Tidak recommended. Oh, tapi kan cepat sembuh, trombositnya cepat naik ya. Selain dikasih dari dokter infus, sama kalau disuntik tuh cuman disuntik cek darah ya kak ya? Diambil darah. Untuk cek darah ya. Diambil darahnya, disuntik itu untuk ambil darahnya aja. Terus tambahan sendiri itu ya kurmaku, kurfit atau kurkuma, sama rebusan daun pepaya. Ini sudah hari keberapa kak? 5. Udah hari ke-5 ya. Hari ini kita mau pulang ya. Jadi 5 hari di rumah sakit. Alhamdulillah udah sembuh, udah bisa berlebaran sama-sama. Alhamdulillah dengan berdoa dan ikhtiar kita, akhirnya anakku sudah bisa pulang. Jadi waktu sakit DB, anak kalian atau saudara siapa aja yang terkena DB, saranku selain obat medis, kalian bisa menggunakan bahan-bahan alami seperti kurmaku, vitamin kurkuma fit, rebusan daun pepaya, makan daging bebek ya, terserah mau diapain, sama minum air putih yang banyak. Dan harus makannya juga harus teratur, harus banyak makan dan minum supaya tidak kekurangan cairan dalam tubuh dan supaya cepat sehat kembali. Jadi waktu demam tinggi di rumah itu yang dirasain tuh sakit tenggorokan, kepala pusing, panasnya itu kurang lebih 40 derajat, terus punggungnya, terutama punggung yang belakang ini terasa sakit ya, terus nyeri di seluruh tubuh. Jadi biasanya dari sakit lambung, levernya juga kena. Nah kemarin anakku selain sakit DB juga kena levernya. Dan alhamdulillah setelah diobati dengan medis dan menggunakan bahan-bahan alami, keadaannya mulai membaik. Oke, segitu dulu info dari aku tentang penyakit DBD. Semoga
yang lagi sakit cepat sembuh dan diberi kesehatan, diangkat penyakitnya dan tidak meninggalkan penyakit yang lain. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-share jika bermanfaat untuk kalian, di-subscribe, di-komen dan di-like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.